Ya, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan bahas kembali inovasi hipotenusa. Gimana caranya itu memenangkan sebuah pertandingan atau match, terutama bagi pro player gitu ya. Jadi di sini jangan sampai match itu 5 ganking 5 gitu, 5 versus 5 kayak anak kecil gitu main keroyokan. Tapi gimana caranya mengefektif dan efisienkan untuk menghancurkan base lawan gitu. Secara cepat, tepat dan efektif serta efisien itu yang terpenting, bukan masalah saling point kill. Nah, ini contoh yang baik sebenarnya. Di sini core musuh itu Gashen yang terkenal OP gitu ya, terutama oleh Jonathan Liandi ya, dipraktekkan gitu ya, teknik mekanik dan seterusnya termasuk chemistry-nya. Tapi di sini akan berakhir kekalahan jika tidak memperhatikan teknik hipotenusa ini gitu, yaitu memperhatikan teknik yang gimana caranya base musuh itu secara cepat kita eksekusi secara efektif dan efisien, itu yang terpenting. Di sini lihat core kita itu Argus gitu ya, nggak begitu banyak poin killnya, tapi lihat di sini kita lihat turret damage-nya itu paling besar gitu dari semua dari tim musuh ataupun tim kita sendiri. Ini turret damage-nya yang terpenting, tapi bukan hanya turret damage, tapi gimana caranya turret damage ini menjadi efektif dan efisien untuk mengeksekusi base lawan sehingga tercipta kemenangan gitu loh. Ini seru sekali pertandingannya, kita akan lihat ya. Kita masih mythic 5 ya, soalnya kita lebih bermain solo ya. Dari solo ini akan tercipta pertandingan-pertandingan yang seru sebenarnya, bukan seperti orang-orang kadang saya juga aneh ngeliat pro player kok mainnya gengkingan gitu, mainnya bareng-bareng gitu sama teman-temannya yang pro player juga, ya kan nggak seru lah. Lawan-lawan mereka pastinya orang-orang yang solo juga mungkin ya, mungkin udah, kalau mereka mau tantangan itu solo player coba. Hebat kalau sampai mythical glory dalam tempo singkat gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini hero core-nya aku sebenarnya dari segi draft itu kita udah kalah banget ini. Di musuh ada Gashen, Jawhead, ada apalagi Leomord yang di buff gitu ya. Sementara di kita ada Digi, lucu banget sebenarnya di kita tuh ininya draftnya. Cuman di kita ada kelebihannya, ada Moskov gitu. Tapi di sini ada Kimi ya. Jarak jauhnya lebih ini. Ya udah, kita lihat aja, kembalikan keadaannya, kita percepat. Poin dari segi poin kan sebenarnya kita kalah ini. Dalam tempo singkat kita bisa memenangkan pertandingan karena ini teknik hipotenusa ini. Inovasi ini wajib dipakai Onyx atau RXC untuk membasmi blacklist. Kalau mereka mau ya, kalau nggak mau ya udah. Teknik ini kita jual aja ke negara lain gitu. Di sini kita masih kalah ya, di awal-awal kita kalah ya, karena godlaner kita kalah ya, didesak Kimi karena Kimi jangkauan range tembakannya itu lebih jauh daripada Moskov. Kita udah berhasil mempick up orang musuh ya. Hampir aja. Leomord itu emang sekarang lagi buff dan OP ya, itu udah dibuktikan sama si anti magic gitu ya. Jadi bukan masalah OP atau enggak, semua hero itu berpotensi OP, tapi gimana caranya menghancurkan base musuh secara cepat gitu, itu kuncinya, bukan masalah OP-OP atau point kill ya. Di sini akan kita lihat kembalikan keadaan. Ini kita nggak bisa mengkontes Tarkal karena hero-hero mereka jauh lebih unggul dari segi power ya. Hajar aja nih guys. Nah, sekalipun kita jadi tumbang nih, kita takut. Di sini malah point kill, malah kita unggul ya. Karena core-nya udah kita hajar ya. Kali kita pick up. Di sini kita fokus tengah, jangan lupa. Hipotenusa itu garis yang menghubungkan dua base, antara base kita dan base musuh dengan jarak yang terdekat, itu yang poin. Nah, kita jadi tumbal karena habis di sini kita, dan tersusul pun karena memang hero-hero kita itu powernya kalah ya.
namun kita lihat pembalikan keadaannya sangat menarik sebenarnya. Pelajaran bagi pro player yang suka main ganking, yang suka main tim fight kayak anak kecil gitu. Kita lihat ya, kelemahan itu sebenarnya perbaiki itu. Kita lihat ini musuh juga tahu sebenarnya. Prioritas pertama tengah dulu, mid laner ini. Mereka sangat mempertahankan tengah sebuah makro akan terbuka lebar gitu ya, untuk menuju kemenangan ya. Nah, tapi mereka juga mengabaikan sisi kanan kiri, jadinya kita konsentrasi besar juga di sini. Mereka heran kenapa core-nya juga bisa nge-push turret. Nah, itulah kelebihannya memilih core yang dapat nge-push turret secara sekaligus. Nah, kita pick up lagi. Kita juga mau mengarah mengincar outer turret aktif gak ya. Pada saat mereka fokus tengah, itulah saat kita untuk menipu daya musuh. Kalau mereka udah fokus tengah, kita kalau bisa juga. Tapi jangan terlalu jauh juga. Nah, mereka fokus tengah, oke lah, kita clear dulu. Nah, kita bisa lord bebas mereka karena udah fokus tengah. Kita lord dari konten. Ini namanya pengalihan ya, yang tepat. Nah, mereka udah fokus war gitu, nggak melihat di sisi kiri mereka ada lord. Ya udah, ini end gitu. Inilah kelemahannya ya, menggunakan ganking 5 itu sistem koyokan tim fight itu salah sebenarnya. Yang penting tuh gimana caranya mengeksekusi base lawan secara efektif dan efisien. Demikian inovasi kali ini.